Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah Kampung Taqwa dan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Qasas, surat ke-28. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang beriman dari ahli kitab yang mendapatkan dua ganjaran karena kesabaran mereka, yang mengikuti kebenaran dari Allah dari awal hingga akhir dan serta-merta menerima petunjuk dan hidayah dari Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka diuji juga dengan cemoohan dan ejekan dari kaum Quraisy yang menyatakan itu adalah delegasi yang paling bodoh yang mereka tahu. Karena delegasi itu diutus untuk mengetahui Muhammad dan mengabarkan kepada orang-orang yang mengutus mereka, malah berubah menjadi masuk Islam dan habis-habisan diejek, dihina oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Tapi apa yang mereka lakukan ketika datang hinaan, perbuatan sia-sia tersebut, perbuatan cemoohan tersebut, lagwi tersebut, lalu mereka berpaling saja dan mengatakan keselamatan bagimu, bagiku amalku, bagimu amal. Silahkan saja, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik sedikit pun. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-56 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Dia mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini berkaitan dengan petunjuk yang Allah berikan, bahwa hidayah atau petunjuk dari Allah tidak bisa diberikan pada orang yang dicintai Nabi, ya, atau dikehendaki Nabi supaya dapat hidayah. Karena hidayah adalah hak penuh dari Allah. Allah mengetahui siapa yang layak mendapatkan hidayah, siapa yang layak punya keimanan, ya, karena kebersihan hatinya, karena nafsunya yang tidak serta-merta dituruti oleh mereka. Jadi Allah tahu siapa yang sebenarnya berjuang karena Allah, ya, siapa yang sebenarnya orang-orang yang ikhlas, ya, yang hatinya bersih, yang layak diberi petunjuk hidayah. Mentara orang-orang mungkin, ya, yang pada saat itu Quraisy menjadi kekuatan besar di Mekah pada saat itu, tidak semuanya bisa mendapat hidayah. Ayat ini berkaitan dengan meninggalnya Abu Thalib, ya, dalam hadis dari Az-Zuhri, ya, riwayat Imam Bukhari, ya, dan ada juga Muslim. Ketika Abu Thalib sakaratul maut,
sudah terbaring di tempat tidurnya, mau meninggalkan dunia. Abu Jahal dan Ibnu Walid bin Mughirah serta beberapa temannya Abu Thalib ya, itu sudah ada di rumah Abu Thalib. Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku akan bersaksi kepada Allah kalau engkau mengucapkan ini." Ya, bersaksi bahwa Abu Thalib Muslim. "Wahai Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah." Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ya dan teman-temannya? "Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib?" Jadi ini bantahan. Jadi bantahan di tengah orang yang mau meninggal ini ya. Nah memang ketika meninggal itu kita sangat butuh terhadap kalimat itu la ilaha illallah. Makanya ada syariat untuk talqin ya. Talqin itu mengucapkan la ilaha illallah di sisi orang yang mau meninggal supaya kuat. Ya, makanya itu pentingnya keluarga kita mempunyai keimanan ya. Mempunyai keimanan yang kuat sehingga ketika mungkin ya Allah menakdirkan ada seorang keluarga kita yang lebih dulu, kita punya kekuatan untuk ngingetin dia. Bagaimana kita sanggup untuk mengingatkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah sementara dia sendiri tidak mengucapkan, dia sendiri jauh dari Allah, dia sendiri sholatnya tarak misalkan, nggak mau sholat. Bagaimana dia bisa membimbing orang yang mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah? Makanya pentingnya untuk mendidik keluarga, anak dan sebagainya, cucu, suami istri untuk terus menerus dalam jalan Allah. Gampang Pak, nanti saya bayar orang aja supaya ngaji sebelum dia meninggal, dan tetap aja berbeda. Bisa saja orang dibayar untuk, tapi doa anak soleh itulah yang kita harapkan. Jadi kalau mau investasi ya, investasi ataupun mau nabung, mau membuat tambahan kesejahteraan pada keluarga kita itu, yang paling baik adalah memberi pendidikan yang bagus pada anak. Memberi akhlak yang baik pada anak, mengarahkan anak kepada majelis taklim, kepada musola, kepada nggak usah banyak-banyak. Ada buluran, Siti Rahmah. Itu investasi yang paling baik, ya. Karena dia akan mendoakan kita. Jadi nggak usah kepikir banyak-banyak nabung tanah di sini, nabung tanah di situ, nabung rumah di sana, beli kendaraan di sini. Nggak usah terlalu banyak itu, karena nanti nggak dibawa mati. Ya, sering saya sampaikan yang disebut milik kita itu dua hal saja. Yang pertama yang kita pakai, kita makan, kita gunakan, kita konsumsi. Yang kedua adalah kita sedekahkan, kita infak. Sisanya itu bukan milik kita.
kita nih sekarang nih punya barang-barang, apa saja barang-barang itu. Kalau kita pakai, iya jadi milik kita. Tapi kalau udah nggak dipakai lagi, milik ahli waris kita mungkin. Ya. Kalau dicuri orang, milik orang lain. Jadi yang kita bisa dapat cuma dua saja itu, yang kita pakai dan yang kita sedekahkan. Ya. Kembali lagi tadi, maka investasi yang paling baik itu membuat anak, membuat keluarga, termasuk membuat diri kita juga dekat dengan Allah. Itu investasi yang baik. Ya. Investasi yang menolong kita dunia akhirat. Ya, sekarang mulai berpikir nih teman-teman. Nambah harta tidak nambah iman, rugi. Ya. Nambah harta, ya, nambah dunia, ya, nambah kendaraan, nambah sawah, ya, nambah barang-barang sesuatu di rumah, tapi tidak nambah iman, rugi. Tidak nambah syukur, rugi. Ya. Mendingan gak usah. Kita kembali lagi kepada kisah tadi bahwa Abu Thalib mendapatkan dua pilihan. Pilihan dari Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, atau pilihan dari Abu Jahal saudaranya dia sendiri yang mengatakan bahwa apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib. Ya, artinya cinta Abdul Muthalib atau masuk Islam, itu aja sebenarnya. Ya. Rasul pun nggak berhenti. Ayo paman, ucapkan la ilaha illallah. Sama sih, itu juga sama siapa? Si Abu Jahal dan kawan-kawan. Kamu mau keluar dari agama bapakmu, bapak kita gitu. Kamu mau keluar ya gitu. Jadi siapa si Abu Thalib mendapatkan dua pilihan. Ya. Dan apa pilihan Abu Thalib? Pilihannya adalah dia tetap pada agama Abdul Muthalib. Ya. Nabi sempat ngomong, aku akan meminta ampun kepada Allah. Ya. Anda wela. Aku akan meminta ampun kepada Allah. Ya, karena omongan kamu tetap menuruti Abu Jahal. Kemudian turun surat lagi, ya, di surat At-Taubah itu, tidak layak seorang nabi memintakan ampun kepada orang musyrik. Jadi di situ dinyatakan bahwa Abu Thalib adalah musyrik. Di hadis ini ya, hadis ini hadis sahih. Perkara bahwa mungkinkah Abu Thalib itu tidak masuk Islam di akhirnya, itu Allah yang tahu. Kita cuma tahu berdasarkan hadis. Ya. Di riwayat lain di hadis Muslim disebutkan bahwa kalau saja ya yang aku takutkan yaitu orang-orang Quraisy menyatakan Abu Thalib masuk Islam ataupun mengucapkan syahadat karena takut mati, ya. Ini kata Abu Thalib. Maka aku akan mengucapkan kalimat itu kepada Muhammad, engkau ya Muhammad, kepada engkau ya Muhammad, karena aku mencintaimu. Ya. Jadi hadis dari teks dari riwayat Muslim ini menyatakan perjuangan Abu Thalib itu karena kekeluargaan saja, bukan niat karena Allah. Dan itu tertolak. Ya. Karena rasa cinta pada ponakannya, karena ada rasa mengagungkan sukunya,
Ya, ada rasa mengagungkan darahnya. Ya, ada darah di situ. Ya, itu ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena Islam ini hanya menyandarkan seluruh niat hanya untuk Allah. Jadi nggak ada tuh karena sesama suku, karena sesama saudara gitu, nggak ada. Bahwa akidah ini memutus itu semua hanya karena Allah saja. Jadi dari riwayat Muslim, ya, Muslim itu menyatakan bahwa Abu Thalib itu membela Nabi habis-habisan, ya, bahkan ikut merasakan boikot selama 3 tahun di Siibnya, ya, di daerah lembah dia. 3 tahun diboikot oleh kafir Quraisy pada saat itu. Boikot nggak boleh berhubungan, kira-kira begitu. Nggak boleh berdagang, nggak boleh menikahi mereka, nggak boleh berhubungan, dikurung, kira-kira begitu. Hanya sedikit saja yang bisa keluar untuk mendapatkan makanan. Sementara seluruh Quraisy, bahkan orang-orang di sekitarnya, bani-bani apa itu, disuruh untuk dilarang gabung ke ataupun berhubungan dengan Muhammad dan Abu Thalib pada saat itu. Abu Thalib merasakan itu. Tapi ternyata merasakan itu kalau di teks hadis ini, ya. Karena apa? Karena Rasul itu ponakannya. Ya. Itu ditolak oleh Allah. Ya. Seperti tertolaknya Nabi Nuh ketika menyatakan, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu adalah anakku. Ya. Aku mengetahui engkau tidak bakal menyalahi janjimu. Jadi Nabi Nuh ini begitu lembut, tidak mau ngomong sama Allah, ya Allah selamatin dong anakku dong, itu mau tenggelam dia. Enggak. Tapi dia menyatakan bahwa ya Allah, engkau maha pembalas janji, ya, penunai janji. Tapi ditegaskan oleh Allah, laisa min ahli, ya, laisa min, bukan keluargamu. Jadi walaupun dia anak kandung, ada darah kita di situ, kalau dia tidak seakidah itu disebut bukan keluarga, makanya tidak ada hak waris di mereka. Ya. Ketika dia sudah mengikat tali diri sendiri dengan Islam, itulah keluarga sejati. Jadinya ikatan agama, ikatan akidah lebih kuat dibanding ikatan darah. Ya, betapa banyak tuh di zaman Nabi Muhammad SAW keluarga bertempur dengan keluarga. Karena sudah beda akidah. Kalau perlu istri bercerai dengan suami, karena beda akidah. Ya. Kembali lagi tadi ke kisahnya Abu Thalib. Jadi Islam tidak bisa memberikan hidayah pada yang kita cintai, ya. Yang dilakukan oleh Nabi, ya, jika kepada orang ahli kitab, ya, dia hanya membacakan saja. Tapi kepada kaum Quraisy dia nggak cuma membacakan, dia ajak juga, dia dikondisikan supaya orang Quraisy mau menerima. Beda perlakuannya, ya. Kalau orang ahli kitab, orang udah tahu sebenarnya. Tapi kepada orang Quraisy, ya, diingatkan lagi, terus menerus. Yang bisa disampaikan Nabi adalah menyampaikan balighu, ya. Itulah yang mestinya kita lakukan.
sampaikanlah ke kepala-kepala orang, kepala manusia, akidah ataupun jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan terus sampai di kepalanya penuh. Di dalam pikirannya adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti disampaikan. Kepada siapa saja, kepada diri kita yang utama, kepada keluarga, anak, istri, ya, suami, pada mertua pun gitu, kakek juga begitu, ya, cucu begitu juga, tetangga begitu juga, ya. Tetangga di dunia nyata ataupun tetangga di dunia maya sampaikan juga, atau teman di dunia maya sampaikan juga. Jadi jangan sampai ada teman kita memposting hal-hal yang nggak benar, nggak bermanfaat, kita diam aja, kita lihat terus kita diam aja, jangan. Sampaikan bahwa ini tidak benar dengan yang baik. Maksudnya disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Alhamdulillah saya termasuk sama murid itu. Sebagian kan masih ada yang terhubung lewat Facebook atau apa. Kalau ada yang nggak benar ya saya sampaikan. Ya. Karena biar bagaimana nggak ada yang namanya bekas murid. Tetap aja dia perlu kita bimbing karena dia juga sudah pernah kita kenal dan dia mengenal kita. Ya. Jadi ketika orang menjadi guru, menjadi dai, ya, karena semua orang sebenarnya dai, ya. Ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah dai, menyeru kepada Allah sebelum segala sesuatu, sebelum jadi petani, sebelum jadi pedagang, sebelum jadi pelajar, sebelum menjadi pekerja kantor dan sebagainya. Kita dai, menyeru kepada Allah. Mesti ada pengaruhnya ketika kita datang ke satu kegiatan yang pengaruhnya itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah larut, ya. Udah tahu kelompok itu kelompok brengsek, ya. Lalu kita larut ngikutin aja, salah juga. Ya. Kembali lagi kepada ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang mengetahui kepada siapa hidayah itu yang layak. Petunjuk itu layak diberikan kepada siapa Allah tahu. Antara Umar dengan Amr bin Hisam, Allah memilih Umar. Karena memang fitrah manusia yang mengarah kepada Allah lebih kuat pada Umar. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui siapa-siapa yang mendapat petunjuk. Ya. Mungkin dari keinginan dia berbuat kebaikan, ya. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuklah semua. Pertanyaannya, kita umat Islam sudah dapat petunjuk atau tidak? Sudah sebenarnya, karena kita mengaku Islam, itulah petunjuk hidayah. Pertanyaannya adalah apakah hidayah membimbing kita kepada amal? Mungkin ada amal yang kurangnya kita tambal, kita perbaiki. Mungkin belum pakai jilbab kemana-mana, ya bismillah, mudah-mudahan jilbab jadi pakaian kita sehari-hari, pakaian takwa. Mungkin kemana-mana kita urusan bisnis lupa ketika azan, ketika sholat dan sebagainya. Maaflah, tanggung lah, udah nanti aja lah menjelang maghrib, kan masih ada juga. Sholat asar waktunya menjelang maghrib. Menjelang maghrib baru sholat asar. Ya. Jadi kita sudah dapat hidayah, cuma masalahnya kita mengikuti gak hidayah itu, atau pura-pura tidak mau mengikuti, atau tidak mau mengikuti karena ada hal-hal tertentu, diantaranya mengejar dunia. Itu biasanya begitu, ya. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya.
Di ayat yang ke-57 surat Al-Qasas. Wa qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqam min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, ya, jika kami mengikuti petunjuk atau hidayah bersama engkau ya Muhammad, kami pasti akan diusir dari bumi ini, dari tempat ini. Apakah mereka lupa bahwa mereka dikuatkan, dikokohkan bagi mereka di tanah haram ini, tanah yang aman bagi mereka, dan didatangkan kepada mereka buah-buahan, hasil panen, hasil pertanian, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, menjadi rizki, ya, dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak dari mereka tidak mengetahui. Nah, ini sumber permasalahan tidak mau mengikuti hidayahnya Nabi. Mereka takut masalah ekonomi, termasuk takut diusir. Masalah ekonomi dan non ekonomi, ini masalahnya. Bahkan mereka menyebutkan hidayah, ya, mereka menyebutkan nih, wa qalu innattabi'il huda. Mereka mengatakan kalau kami ngikut hidayahmu, petunjukmu ya Muhammad, kami pasti akan diusir. Kami pasti akan dicemooh oleh kabilah-kabilah lain. Kalau ada orang yang mau menjajah negeri kami tidak dibantu oleh kabilah-kabilah lain. Kekuasaan kami bakal pudar kalau kami mengikuti engkau Muhammad. Jadi ini ada unsur ekonomi dan non ekonomi ini. Ya. Karena mereka sudah menjadi pemimpin di situ. Pemimpin bagi negeri haram itu. Ya. Kalau di kanan kirinya itu mereka banyak bunuh-bunuhan, tapi di negeri haram itu enggak, karena diharamkan. Ya. Dan mereka mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesejahteraan dari mana orang-orang yang pergi haji? Ya. Datang. Kalau kami ngikut kepada engkau Muhammad, orang-orang enggak mau percaya dengan kami lagi. Lewat dong usaha kami. Ya. Mirip dengan perkataan orang-orang yang menyatakan kalau kami aktif, ya. Kalau kami aktif datang ke majelis taklim, disuruh pagi-pagi datang misalnya, atau kapan waktunya sore datang. Waktu kami berbisnis bakal berkurang. Mirip. Ya. Waktu kami berusaha ngurusin perdagangan kami, ngurusin hewan kami, ngurusin ternak kami, ngurusin sawah kami bakal berkurang. Mirip. Apa bedanya? Bedanya mereka punya kekayaan yang jauh lebih hebat dibanding kita. Itu aja masalahnya. Ya. Contoh ya, Abdul Muthalib punya 200 ekor unta ketika ada peristiwa gajah, ya. Punya sekitar 200 ekor unta. Satu ontanya berapa ya? Mungkin setara 10 sapi kali onta itu ya. Atau setara 5 sapi lah. Ya. Misalnya sapi ada yang harganya 50 juta, kali 5 berarti 250 juta kali sekian. Ya kira-kira begitulah kekayaan Quraisy. Ya. Dan banyak
kekayaan-kekayaan lain. Dia berdagang ke sana ke sini, ada ekspor impor ke Sam, ke sini, ke mana? Ke daerah Sam, kemudian ke daerah Yaman ya. Ya, ada unsur-unsur perdagangan di situ. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau kami ikut hidayah engkau ya Muhammad, lewatlah perniagaan kami, hancurlah bisnis kami bakal bisa diusir dari kampung ini. Itu ya. Padahal mereka nyebut itu hidayah. Mereka menyebutkan itu hidayah. Tapi hawa nafsunya yang menjadi pengendali dia. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalam numakillahum haroman aminan. Tidakkah mereka ingat bahwa mereka aman, mereka dikuatkan di negeri haram ini oleh Allah. Karena apa? Karena dia menjadi pewaris Baitullah. Mereka lupa gitu bahwa engkau itu karena mewarisi Baitullah dan aman di situ. Ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa lain nggak usah takut. Kalau kamu mengikut petunjuk dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW, kamu akan bisa taklukkan Arab, bahkan kamu bisa taklukkan ke beberapa negara, ke timur dan ke barat itu setelah Islam menyebar dengan cepat. Ya. Nggak usah takut kalau jauh-jauh kita pusing lah kita bayanginnya. Ini yang sekarang kamu lakukan, yang ada di kamu sendiri, bahwa kamu itu diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Mekah. Ya. Haroman aminan, negeri yang haram, tidak sembarangan orang membunuh di situ ya. Dan menjadi tempat yang aman. Ditambah lagi Allah berikan sarana. Bayangkan. Negerinya aman ditambah sarana. Apa sarananya? Sarana hidup. Apa sarana hidupnya ini? Yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqam min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dikumpulkan ya. Kang Fatur. Dikumpulkan seluruh buah-buahan yang gak ada di mereka. Mau buah macam-macam ya, mudah-mudahan kita sampai insya Allah ke negeri Mekah ya. Banyak buah-buahan di sana. Bahkan buah-buahan yang gak numbuh di Mekah itu bisa dimakan misalnya. Ya. Buah gerenuk aja kali ya nggak bisa dimakan ya, atau nggak ada kali di sana ya. Tapi semuanya anggur, pisang dan sebagainya, semua ada. Mungkin sudah dari zaman jadul begitu. Ya. Itu mestinya ingat mereka orang Quraisy nih. Ya. Samaratu kulli syai, segala macam hasil-hasil pertanian itu terkirim ke Mekah. Mestinya nggak usah takut bakal bisa dihancur bisnisnya, bahkan malah jadi lebih berkah. Ya, lihat Utsman bin Affan, ya. Atau Abdurrahman bin Auf. Ya. Betapa berkah dia kehidupannya dari satu sumur yang dia sedekahkan untuk umat dari Utsman itu sampai sekarang masih ada, bahkan rekeningnya nyampe. Jadi kemarin saya sampaikan berkah kehidupannya. Berkah adalah maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau kita punya tanah tambahan, mobil tambahan, rumah tambahan, sawah tambahan, bisnis tambahan, iman kita tidak bertambah, rugi. Rugi kawan. Sedekah kita tidak nambah, rugi. Karena kita bakal pusing sendiri sama itu. Ya. Kan pernah saya sampaikan ya. Ada seseorang yang mengatakan saya bingung terhadap tanah saya mau diapain. Gitu.
Saking banyaknya. Ya. Kan gak dibawa lah, mati itu gak dibawa kawan. Deposito kita yang ada di bank, ya, uang tabungan kita yang ditaruh di mana itu nggak ada artinya kalau sudah selesai kehidupan kita, kecuali yang diinfakkan. Jadi ini orang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, tidak percaya dengan keberkahan yang didapatkan ketika dia mengikuti Islam, mengikuti cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka nggak percaya. Ini diingatkan sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh dapat makanan tuh dari mana? Tahu sendiri yang namanya Mekah gersang gitu. Itu dari kami, rizqom min ladunna, itu adalah rizki dari kami, kata Allah. Ini supaya mengingatkan orang Quraisy. Ya. Sebelumnya diingatkan mengenai kekuatan Musa ya. Sebelumnya kan diingatkan tuh. Bagaimana Musa yang begitu lemah di hadapan Fir'aun yang ditator diberi kekuatan oleh Allah, bahkan bisa menghancurkan Fir'aun, ya. Bisa membuat generasi Fir'aun lewat dan pendukung-pendukungnya, ya. Yang tadinya begitu perkasa gitu ya, gampang aja ngebunuh orang, habis sama Allah. Diingatkan tentang Musa. Nah sekarang diingatkan kepada kepada kaum Quraisy bagaimana dia itu mendapatkan banyak manfaat, banyak hikmah dari dia berada di negeri haram ini. Ya. Rizqom min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi banyak dari mereka tidak mengetahui, ya. Lupa. Yang dia ingat adalah bisnis dan bisnis, usaha dan usaha. Bakal hancur usaha saya kalau kami ngikut kegiatan kamu Muhammad, lewatlah. Ini Pak Arfan nyindir bukan ya? Iya, mudah-mudahan lah, merasa aja lah gitu. Karena bukan cuma nyindir orang lain, tuh nyindir saya juga sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap saja kita lanjut terus masukkan ilmu-ilmu Allah ke dalam pikiran kita sehingga kuat, lalu kita wujudkan dengan amal dan kita sampaikan ke orang lain. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.